there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Milka Datuk Hong dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Shalom dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi meningkatkan motivasi belajar. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Kita berdoa. Doa selesai. Anak-anak sekalian, materi kita hari ini tentang meningkatkan motivasi belajar. Dari anak-anak, adakah yang tahu apa itu motivasi belajar? Ya, benar sekali. Dari yang dikatakan teman-teman tadi bahwa motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Sekalian, di dalam meningkatkan motivasi belajar itu ada dua perilaku yang harus bisa kita bedakan. Yang pertama, perilaku menunjukkan adanya motivasi belajar. Kemudian yang kedua, perilaku yang menunjukkan motivasi belajar rendah. Seperti yang Ibu tadi katakan bahwa ada dua perilaku yang perlu kita ketahui di dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, contoh perilaku yang menunjukkan adanya motivasi belajar. Ada 6 contoh yang menunjukkan perilaku yang menunjukkan motivasi belajar. Yang pertama, selalu rajin belajar walaupun tidak disuruh. Kemudian yang kedua, tetap belajar walaupun tidak ada ujian, ulangan ataupun PR. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mempunyai target nilai yang tinggi. Yang keempat, ingin selalu menjadi juara. Yang kelima, bersaing secara sehat. Dan yang terakhir adalah tidak mudah menyerah. Sedangkan contoh perilaku yang menunjukkan motivasi belajar rendah itu ada 4. Yang pertama, malas membaca buku. Kemudian yang kedua, malas mengerjakan tugas atau PR. Kemudian yang ketiga, kalau ada ujian cuma ingin menyontek. Yang keempat, kalau ada soal-soal sulit mudah menyerah. Anak-anak sekalian, Ibu tadi telah menjelaskan ada beberapa peran penting untuk meningkatkan motivasi belajar. Dan pada hari ini Ibu akan membagi dalam 4 kelompok. Ini kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kelompok pertama akan membahas tentang penting tidak memiliki motivasi belajar. Kemudian kelompok kedua akan membahas materi tentang apa yang terjadi jika motivasi belajar kita rendah. Dan kelompok 3 akan membahas tentang apa manfaat jika motivasi belajar tinggi. Kemudian kelompok 4 akan membahas tentang lebih memiliki motivasi belajar atau malas belajar. Anak-anak diskusikan dan minggu depan kita bersama-sama akan membahasnya. Di depan kita presentasikan. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugas yang dikerjakan dan minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Sekian pertemuan kita hari ini dan kita terima kasih. Namun sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, alangkah baiknya kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Amin.